Halo, balik lagi di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Tentunya balik lagi bersama saya Desi, dan di kesempatan kali ini saya sudah kedatangan ada dari pegiat sepeda. Nah, ini kira-kira sepeda apa ya? Langsung tanya aja, ada Mas Bani. Halo Mas. Halo juga. Iya, sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini kayaknya karena sering sepedaan jadinya sehat terus kali ya. Mudah-mudahan selalu. Mudah-mudahan. Nah ini Amin. sepedanya ini katanya beda dari yang lain ya. Nah ini boleh nggak Mas diceritain? Ini Mas Bani itu dari komunitas sepeda apa gitu? Kalau perkenalan dulu ya. Boleh. Okay. Mungkin untuk di wilayah Purbalingga sendiri, kalau nama saya nggak asing lagi. Sudah pada tahu semuanya. Oke, udah terkenal berarti ya. Karena nama yang nggak asing sih soalnya. Oh iya. Nama saya Bani. Kita dari komunitas sepeda Minion. Sepeda Minion? Iya, untuk teman-teman mengatakan komunitas sepeda Minion lintas Purbalingga. Yang biasa disebutnya melipir. Melipir, suka melipir kemana tuh Mas? Ada legendarisnya tersendiri. Oh ada ceritanya, alasannya kenapa tuh? Kenapa kok namanya melipir? Kalau sedikit cerita dari awal ini ya. Oh, boleh, silakan. Melipir itu terbentuknya sangat unik sekali. Karena ada berbagai macam kalangan penggiat sepeda-sepeda di Purbalingga. Mereka penggemar ontel, penggemar MTB, sepeda balap dan BMX, semua jenis sepeda. Mereka tergugah saat awal 2020. Iya, 2 tahun yang lalu berarti ya. Kita lahir di masa-masa pandemik dulu. Orang lagi senang-senang sepedaannya waktu itu ya. Betul sekali. Nah, banyak sekali mereka korban pandemik juga. Ngapain ini, akhirnya jiwa klasikal Purbalingga itu keluar. Muncul lagi nih. Muncul lagi. Orang sudah mulai jenuh dengan hobi sepeda yang MTB atau seli, road bike dan sebagainya. Mungkin nggak asing. Aku jual, aku beli di toko pasti ada. Iya. Satu hal yang unik di komunitas sepeda Minion ini di toko nggak ada. Di toko nggak dijual? Harus ngerongsok. Itu berarti kita kalau nyari itu di mana? Keloakan. Ke toko ngerongsok. Harus keloakan. Terus kita perbaiki, kita bersihkan sampai repaint. Terus kita ke bengkel sepeda sampai jadi sebuah sepeda Minion yang pada di era 1980-an mungkin. Oh, itu berarti terkenal di tahun 80-an ternyata ya. Tahun 80-an. Tapi untuk tipe Minion sendiri, sepeda Minion sendiri itu ada yang dari 64 juga ada. Dari tahun 64. 70 ada, 71 sampai ke sini sampai 80 di era-era itulah. Kurun waktu berjalan di Purbalingga ternyata banyak sekali harta karun itu. Menemukan banyak ini ya, rongsokan sepeda Minion ternyata. Nggak sempat melirik sama sekali. Apa itu sepeda mini? Bisa dikatakan silakan ambil aja, daripada di tempat saya nggak kepakai dan lain sebagainya. Banyak sekali mereka menemukan hal-hal yang unik-unik. Di 2020 kita lahir, sempat saat itu gedung olahraga Purbalingga, saksi bisu yang tidak bisa mengatakan apa-apa. Itu berarti awal mulanya di situ. Awal mulanya kita tongkrong di alun-alun, terus kapan kita kumpul ternyata bisa menjadi satu. Semua komunitas sepeda itu hampir saat itu ada semua di situ. Dikumpulkan semua di situ. Yang senang sepeda mini. Oke. Kita ngobrol apa nih? Ya, kira-kira untuk namanya, nama komunitas kita. Banyak banget dulu. Ada mau dinamain apa pertamanya? Supermi, ada Indomie enggak? Pakmi apa itu. Intinya sepeda mini Purbalingga, mini keren, sepeda Purbalingga mini, sepeda keren dan sebagainya, banyak sekali intinya. Sampai ada kata-kata melipir.
apa melipir saja. Nah, artinya apa nih gitu ya? Kalau melipir, wah ini dikiranya kita melipiran sekali. Ternyata Tuhan berikan nama yang sangat pas sekali. Jadinya ini ya, gampang diingat gitu ya. Terus di situ singkatan pun sudah disiapkan sama Tuhan ternyata. Oke. Minion Lintas Purbalingga Perwira. Semua dapat semua. Purbalinganya dapat, perwiranya dapat, minionnya juga dapat. Nah, kenapa dikatakan melintas? Ya karena kita seenaknya kita. Sepedaannya tidak ada rute khusus berarti ya? Pokoknya nggak terpatok, yang kepengin jalan. Terus di situ happy itu nomor 1. Berarti mengutamakan kesenangan ya? Harus kita senang, harus kita ketawa. Oke. Itulah di sepeda mini. Di situ lahir sampai di tahun ini, sebentar lagi. Masuk tahun ke-3 berarti ya? Kalau di anniversary-nya kemarin sudah di bulan November, bulan 3-4 bulan kemarin. 3-4 bulan yang lalu. Itu sudah kita laksanakan, alhamdulillah pecah sekali. Bikin event berarti waktu itu? Kita ada event besar-besaran. Di GOR juga atau enggak? Kita pakainya dulu di Desa Padamara, Karanggambas. Tepatnya di Pasar Keceh. Di situ dia ada. Kita bikin panggung bla bla. Terus malamnya juga ada kegiatan teman-teman. Sampai di puncak acaranya kita undang semua komunitas sepeda di Purbalingga. Iya. Semua komunitas sepeda mini di Indonesia kita undang. Waduh, berarti dari seluruh Indonesia datang ya waktu itu? Alhamdulillah terwakilkan. Ya, ada yang dari Sumatera terwakilkan dari Jakarta. Oh iya. Terus ada dari ujung timurnya ada Purworejo. Terus ya alhamdulillah banyak. Banyak ya. Kita termasuk apa ya istilahnya, kita sering main-main ke sana. Jadi ketika kita punya acara, mereka gantian datang ke sini. Terus satu keuntungan juga buat warga Purbalingga, kita menjual pariwisata Purbalingga juga. Oke, jadi selain bikin event, kita memperkenalkan pariwisata di Purbalingga juga. Itu. Oke. Jadi setiap kita pergi ke tempat anniversary atau kita kunjung kemana main, selalu kapan ke Purbalingga? Di tempat kita itu ada gua lawa, kita punya pemandian yang nggak asing lagi, semuanya kita sebutkan. Terus alam-alam, terus yang seneng goes tapi nginep. Oh itu ada di sini ya? Ada. Jadi bawa peralatan camping, kita cari asik, cari sorenya, kita ngopi di pinggir sawah, kita ngopi di pinggir jalan, pokoknya seperti itu. Oke, habis itu didirikan tenda, langsung camping di situ gitu ya. Betul sekali. Luar biasa banget ya, ternyata tidak hanya mencari kesenangan dengan cara bersepeda, tapi juga ikut memperkenalkan pariwisata di Purbalingga. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, enaknya sambil ngeteh nih kayaknya nih Mas. Wah, terima kasih. Karena udah disiapin ya. Oke, ini kan sudah memasuki tahun ketiga dari melipir ini ya Mas ya. Betul. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan dari pendengar dan juga penikmat podcast Ngeteh Anget nih. Asik. Nah ini kalau misalkan nih ada yang pengen bergabung gitu di komunitas itu tuh gimana caranya nih? Masuk di komunitas kita untuk jadi anggota sangat mudah sekali. Gimana tuh? Bisa ketawa. Bisa ketawa, harus bisa ketawa dulu ya? Iya. Karena kita komunitas salah satu tempat untuk mencari keasikan, kesenangan ya. Kesenangan, kita bekerja capek, kegiatan sehari-hari dan sebagainya. Kita untuk menghembaskan lelah tersebut kita kumpul dengan teman-teman. Goes pakai sepeda minion. Goes pakai sepeda minion, kita ketawa, ya, terus cari tempat titik untuk sarapan. Di mana di situ ada sarapan enak, kita berhenti. Pasti di situ ya. Nah, ini kalau untuk goes rutinnya itu tiap hari apa nih, Mas? Kalau untuk goes rutinnya kita ada di setiap minggu pagi. Tiap minggu pagi jam? Setiap minggu pagi kita setar jam 6. Kita kumpul nanti 6:30 kita jalan. Kadang kita muter dalam kota, pinggiran, nanti titik kumpul lagi. Balik lagi di Kadang GOR. Oh gitu.
Itu yang penting happy-happy aja gitu ya. Yang penting ketawa. Yang penting ketawa. Nah, kalau misalkan nih ada dari penontonnya pengen, wah saya pengen gabung nih Mas, tapi saya belum punya sepedanya, bisa tolong dibantu nggak? Sangat bisa sekali. Kebetulan kita juga di komunitas kita ada mereka yang punya wira swastanya bengkel juga. Bengkel sepeda. Bengkel sepeda. Jadi seandainya ingin masuk pun bisa dicarikan bisa, atau si calon anggota aku udah punya nih cuman jelek banget belum di-upgrade atau bla bla bla, itu juga bisa. Dibantu dong, ini saya pengen bisa lebih bagus gitu ya. Pasti, dan tentunya di situ kita hanya happy. Yang penting seneng aja di situ ya. Happy. Kita punya calon anggota, kita menambah anggota lagi itu kita sudah senang sekali. Senang banget ya. Senang sekali. Nambah teman lagi nih gitu kan. Nah itu dari itu kita bantu semua. Wah nyari ini. Tapi di luar upgrade itu kita kembalikan ke si pemiliknya langsung. Oke. Nah ini kan katanya kan kalau sepeda Minion itu kan ambil dari barang-barang rongsokan ya. Itu kan dari tahun-tahun sebelum tahun 2000. Lama, nah betul. itu ada nggak perawatan khususnya gitu? Perawatan khususnya sebetulnya nggak jauh sama dengan sepeda-sepeda pada umumnya. Sebagai contoh, membersihkan jelas pasti. Yeah. Kayak seperti pengayuh atau kalau orang kita mengatakan ontelan. Ontelannya. Nah itu juga kita bersihkan menggunakan ada minyak, pelumas, rantai dan sebagainya. Cuman itu saja, jauhkan dari air. Kenapa nih nggak boleh kena air apa gimana ini? Sebetulnya sih boleh juga, cuma identiknya di air itu kalau setelah kita cuci, kita nggak langsung kita bersihkan, biasanya berkarat. Oh, berarti kelemahan dari sepeda Minion itu Iya. kalau kena air hati-hati nanti bisa berkarat gitu ya? Sebetulnya bukan kelemahan di sepeda mini, cuma kelemahan di logam saja. Oh, oke. Karena logamnya sudah punya umur juga. Oh iya, karena berbeda dengan sepeda-sepeda keluaran tahun sekarang ya. Betul sekali. Oke, Ya. berarti sebenarnya perawatannya cukup simpel ya. Sangat simpel sekali. Nah ini kalau setahu saya ya, kalau misalkan untuk MTB atau road bike itu kan ada batas maksimumnya untuk Bobot. ya itu maksudnya. Ini kalau pemakaian. Minionnya tuh ada nggak? Karena kan saya lihat sepedanya kecil gitu ya. Nanti kalau yang naik badannya agak berisi itu apa nggak goyang atau gimana gitu? Nah, salah satu keunikan tersendiri dari sepeda mini itu, ya salah satunya itu di anggota kita yang badannya lumayan, lumayan besar. Itu tidak hanya satu, banyak juga. Banyak. Kita banyak pokoknya ya. Mereka asik juga, terus alhamdulillah sepedanya ya kuat. Tetap kuat. Berarti tidak ada batas maksimum bobot dari Tidak si ada ininya batas ya? maksimum, tidak ada batas maksimum. Mungkin karena memang terbuat dari logam zaman dahulu mungkin ya. itu Bahannya memang lebih bagus. istimewa sekali. Ya, jadi karena bisa lebih kuat. ada beberapa tipe-tipe kalau di sepeda mini itu memang tipe itu juga berpengaruh pada karakter logam juga. Oke. Ada tipe yang lumayan, ada Benz, terus ada banyak sekali. Itu logamnya memang berat. Frame-nya aja. Frame-nya juga berat gitu. Frame-nya aja belum ada roda dan sebagainya. Itu sudah berat karena tebel. Nah, otomatis jenis dengan kekuatan pastinya lah. Kekuatannya lebih bagus daripada sepeda yang keluaran sekarang. Betul sekali. Oke. Nah, ini mendekat karena sudah tahun baru ya. Ada nggak sih mungkin ada mau bikin kegiatan di awal tahun atau mungkin ada program atau kegiatan yang mau dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Insya Allah dalam dekat ini beberapa pengurus ingin agen kegiatan gobar biasa. Goes bareng. Oh, itu acara apa tuh? Mau bikin event apa tuh? Gobar itu goes bareng keluarga besar Melipir. Minggu pagi kita kasih titik start, kita kasih titik finish. Di situ titik finish kita medang biasa. Oh, makan sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Makan pagi, sarapan. Ya. Ngobrol-ngobrol. Nah, di situ titik puncak untuk acaranya ya santai ngobrol. Santai ngobrol ya, itu. Kalau bahasa di kita asiknya gendoakan. Oke. Nah, ini kalau sejauh ini nih udah berapa anggota nih yang gabung di komunitas Melipir? Kalau di grup kita sebenarnya sebelum ini kita ada res ulang.
untuk grup kita karena dulu banyak, terus ada yang nomor ganti dan sebagainya itu kurang lebih ada 97 kalau nggak salah. Hampir 100 orang 100 orang ya. Yang setiap saat keluar. Kurun waktu berjalan ya karena banyak sekali sih kan korban pandemi. Iya. Pekerjaan sudah mulai aktif, hampir 100%, mulai berkurang karena sibuk dan sebagainya. Selang waktu berjalan sampai saat ini berkurangnya hanya bergantian saja ketika keluar. Oke, keluar masuk gitu ya. Minggu sekarang saya bisa goes, minggu besok pas kebetulan sama keluarga. Oh iya. Yang kemarin nggak goes berangkat. Hanya bergantian saja sebetulnya. Nah ini kalau untuk anggotanya nih dari usia berapa sampai berapa? Untuk anggota kalau saya katakan yang member bukan keluarga ya. Kalau saya anak istri ikut semua. Sepeda. Berarti setiap hari minggu sepeda bareng-bareng. Bareng-bareng. Cuman secara setiap saat aktivitas setiap saat ya paling saya saja sih. Oke. Kita di usia yang paling muda sebetulnya ada di sini, Mas Fitra muda juga. Oh, itu paling muda. Karena belum punya gandengan. Aduh, kasihan banget. Terkait gandengan ya. Sampai dari yang sekolah. Masih sekolah pun sudah gabung. Ada. Kebetulan cewek, terus cowok juga yang sekolah ada. Sampai yang paling tua itu mbah-mbah. Umur berapa itu kalau boleh tahu? Kalau umur kurang lebih sekitar 65-70-an apa ya mbah-mbah itu. Oh iya, sudah agak sepuh ya, tapi masih semangat goes ya. Masih semangat sekali ya karena mereka mungkin dulu saya pas kecil ini mbah itu pakainya ini seperti itu. Jadi kayak saya mau mengulang masa muda gitu ya. Kebetulan juga itu salah satu obat untuk awet muda juga kalau ketemu dengan teman-teman. Iya sebetulnya karena rumusnya ketawa itu. Iya, ketawa bikin awet muda ya. Senam pipi katanya. Buat teman-teman yang pengen awet muda ya, gabung aja sama komunitasnya Mas Bani, ikut sepedaan. Nanti diajak ketawa ketiwi. Pasti. Diajak sarapan juga. Tiap minggu pagi gabung aja guys bareng-bareng. Betul. Di sekitaran Purbalingga aja ya. Sekitar Purbalingga. Oke. Nah, ini ada nggak Mas harapan untuk kedepannya pengen komunitasnya jadi seperti apa? Kalau sampai sejauh sana di kami pengurus dan teman-teman anggota yang lainnya, harapannya satu sebetulnya, masyarakat pada umumnya olahragalah. Oke, ayo kita olahraga bareng-bareng gitu ya. Salah satu untuk menopang kesehatan, mengimbangi kesehatan juga, dan yang paling utama juga nomor 2-nya kalau saya mengatakan silahkan kalau seandainya di Purbalingga tersendiri memang bisa untuk menjadi ikonnya Minion, kenapa tidak gitu ya, terlaksana. Amin. Kita insya Allah ada gambaran sebenarnya banyak sekali. Planningnya udah banyak ya. Pengen jambore. Kebetulan ada beberapa singgungan kemarin dari pusat, karena kita bergerak itu tidak sendiri. Oh ada ininya. Kita punya naungan yang tertinggi yaitu SMI namanya. SMI. Sepeda Mini Indonesia. Oke, berarti Melipir itu di bawah naungan SMI. Betul, yang dipegang Om Andrianus Dodi atau orang mengenal Om Dodi. Mereka bukan pencetus sebetulnya. Yang menggagas jadi ramenya. Sebagai penggiat sepeda Minion ya. Karena untuk di kegiatan seperti ini khususnya di kota-kota besar, sepeda mini itu sering mengadakan acara-acara. Bahkan event-event ini nggak cuma hanya kecil, tapi skalanya skala nasional gitu ya. Nasional di mall. Waduh, luar biasa. Iya. Kita kepengin, cuman Purbalingga mallnya belum jadi. Semoga tahun ini terlaksana ya. Mudah-mudahan. Oke. Nah, ini barangkali nih Mas dari penonton dan pendengarnya podcast Ngeteh Anget pengen tahu informasi tentang komunitas Melipir ini, cari taunya di mana nih Mas? Kalau cari tahu sangat simpel sekali, kita punya Facebook juga. Ada Facebooknya? Ya, ada Facebooknya Sepeda Mini Purbalingga. Terus ada IG-nya Minion Lintas Purbalingga juga. Oke, ini ya Melipir Minion Purbalingga. Oke. Nah, ada dokumentasinya di situ banyak sekali. Bisa dilihat di situ ya. Betul. Ya, kurang lebih salah satunya itu. Oke. Dan satu hal untuk warga Purbalingga ini sungguh luar biasa sekali. Apa tuh Mas?
Kita ada anggota pasangan pasutri. Suami istri? Betul. Pernah goes Jogja. Ke Jogja naik sepeda. Naik sepeda. Ya. Terus kemarin acara di Solo. Mana? apa Muktamar, ya? Muhammadiyah katanya ya. Oke. Ini yang sempat rame juga kemarin. Ini yang sampai merinding saya. Ya, oke, ya ini saya juga Beliau tahu. berdua mempunyai kelihatan memang dari awal ketika muktamar saya akan mengayuh sepeda. Saya mau datang sana naik sepeda. Naik sepeda. Saya tanya, kenapa alasannya Pak? Karena saya bangga sekali dengan Minion. Jadi saya mau menunjukkan ke orang-orang gitu ya. Iya, betul sekali. Kalau melihat dari segi apa istilahnya, Pak, kalau mengatakan spesial atau istimewa, sepedanya biasa-biasa saja. Yang paling upgrade paling istimewa atau modifnya, Iya. itu niatnya dia. Oke, dia yang istimewa itu bukan sepedanya tapi niatnya yang istimewa. Luar biasa sekali. Ini berarti bolak-balik dari Purbalingga ke Solo naik sepeda. istimewa Waduh, sekali. itu Ya. berapa lama itu perjalanannya ke sana? Perjalanan 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu. Bolak-balik 2 Iya. minggu ya. Tapi kalau untuk perjalanan sendiri sebetulnya nggak lama, 1 hari. 1 hari udah sampai. Ya, habis subuh beliau berangkat sampai sana sore. Kebetulan di sini keluarga besar dari Bapak Amin Rais juga. Oke, itu masih yang di saudara. belakang itu rekan-rekannya ya. Iya, teman-teman. Oke, Jadi luar biasa. beliau kemarin sempat stay di kediaman beliau di sana di Jogja. Banyak sekali sambutan yang luar biasa Waduh. Wah, Minion Purbalingga, wapik yo, bisa nyampe sini ya. Keren seperti banget itu. ya, kok bisa ya naik sepeda dari Purbalingga ke Solo gitu. Ini Mas Bani sendiri ada niatan juga nggak mau naik sepeda ke Solo atau mungkin ke daerah-daerah yang lain? Kalau saya Jogja. Jogja pengennya. Ya, berangkatnya naik bis. Kalau Goesnya di sana. sepedanya titipin masuk bagasi aja gitu ya. Ya kalau di saya sendiri ya masih batasnya nggak jauh-jauh. Purwokerto, ya, Cilacap, hanya sebatas itu saja. Ini kebetulan kemarin sempat ramai. Ayo Pangandaran. Cuma lagi mencari waktu yang pas. Belum ketemu waktunya. Betul Kalau sekali. Mas Bani sendiri paling jauh pernah kemana nih? Goes atau acara? Goes aja nih, goesnya Kalau pernah paling goes jauh kemana? nggak terlalu jauh sebetulnya. Masih Paling sekitaran sini aja? Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Terus ujung kulon ya sampai Karanglewas, Purwokerto. Terus sampai ke Curug apa itu di daerah mana nih? Karangreja itu. Oh, oke, sampai ke daerah sana ya. Jadi nggak harus di kota saja. Kita ada beberapa momen. Yuk kita cari keasikan di Pinggiran-pinggiran puncak. yuk gitu. Kita naik. Alhamdulillah ya sepedanya kuat. Kuat. Oke, berarti masih lintas kabupaten aja ya, belum lintas Masih, kota ya. iya. Itu kalau naik itu gimana? Kalau misalkan sepeda gunung kan memang dikhususkan untuk Untuk gunung. naik gunung. Kalau Minion itu gimana? Ada kesulitan nggak? Kalau Minion nggak ada sebetulnya, karena hampir sama sebenarnya dengan sepeda-sepeda pada umumnya. Mungkin kalau saya ambil kayak Sherly ya Pak ya. Mirip Sepeda Sherly. lipat. Seperti itu, karena nggak jauh beda. Dan ada beberapa masyarakat yang mengatakan sepeda mini itu Minion. Enggak juga. Enggak ya? Apapun sepedanya yang kecil ya itu namanya sepeda mini. Oke, berarti tidak dikhususkan. Oh, ini sepeda Minion, ini sepeda mini, enggak. Bukan. Cuma kita mempunyai spesifikasi yang lebih runcing lagi. Kita yang pakai frame lengkung. Oke. Makanya ada istilah salam besi lengkung. Salam besi lengkung, weh. Karena frame kita lengkung. Karena sepeda mini ada yang jenisnya lipat juga. Jadi kadang ada masyarakat yang wah aku mau ikut melipir nggak punya Minion. Iya, sepedaku. Oh nggak harus Minion. Minion itu apa sebetulnya? Gini mas, Minion atau melipir itu sepeda mini sebetulnya. Apapun jenis sepeda kalau kecil namanya mini. Mini, tetap mini. Iya. Yang penting satu, jangan mobil mini. Tapi kalau sepeda kecil masih dalam satu. Yang penting rodanya 2, jangan rodanya 4 gitu ya. Nah, kalau rodanya 4 nanti gerobak. Nah ini kalau misalkan pengen gabung tapi sepedanya frame-nya nggak melengkung boleh nggak? Boleh Tetap saja. boleh aja ya. Boleh saja. Karena kalau lengkung itu dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Nanti dalam arti seperti ini. Saya punya BMX. Ya. BMX masih kategori sepeda mini.
Tetap masuknya sepeda mini. Masuknya sepeda mini. Tapi ketika saya lama asik juga ya klasikalnya. Nah, ketika jiwa klasikalnya di sini muncul, otomatis nggak harus, kamu cari yang lengkung dong, nggak perlu. Langsung aku mau cari ada yang jual nggak ya? Ada yang mau digantiin nggak ya? Itu dengan sendirinya. Saat itu seperti itu. Oke. Kalau di pengalaman saya sendiri, lumayan. Saya punya sepeda mini pertama pada saat itu sedang rame-ramenya, masih harga 500.000. Untuk satu set sepeda atau frame-nya aja nih? Kebetulan saya dapat satu set sepeda. Satu set sepeda 500.000. Berkarat dan sebagainya harus mompak dulu. Dan pengambilannya pun juga penuh dengan perjuangan. Di mana itu kalau boleh tahu? Saya di ujung wetan daerah Kemangkon. Kemangkon. Iya. Ya di ujung itu ya. Saya berangkat dengan istri saya naik motor. Itu ministrnya setia banget ya. Terus pulangnya itu digoes. Istrinya naik motor, Mas Bani naik sepeda. Iya. Wah, capeknya, dan saya harus ngebut berjejer dengan sepeda motor. Tangannya cekelan. Ternyata tetap aja pegangan motor sama istrinya. Oke. Itu tadi cerita-cerita Mas Bani mengenai sepeda mini di Purbalingga. Semoga semua harapan dan doa di tahun ini bisa tercapai ya Mas. Amin. Bisa bikin event dengan skala yang lebih besar lagi. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau teman-teman pengurus sudah ngobrol dengan Ibu Bupati. Kebetulan kita juga beberapa kali acara kita bareng goes pagi bareng Ibu Bupati. Ibu Diah ya. Dengan bareng-bareng teman-teman di kabupaten, terus kita ingin bikin yang skalanya lebih besar lagi, kita libatkan seluruh masyarakat. Banjir sepeda mini di Purbalingga. Wah, luar biasa ini harapan Mas Bani. Oke, semoga tercapai, kita bantu sama-sama untuk bisa mewujudkan harapan dan doanya Mas Bani. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kapan-kapan saya bisa gabung di sepeda mininya, walaupun saya belum punya sepedanya. Yang penting kan niatnya dulu. Oke. Terima kasih, dan buat teman-teman yang pengen terus nonton podcast Ngeteh Anget, tetap pantengin YouTube-nya podcast Ngeteh Anget setiap hari Rabu dan juga hari Minggu jam 5 sore. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.